Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pekanbaru taratak buluh, jalannya rancak basimpang duo. Kok lai kita bai mantaguh, insyaallah masuk surga. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watslu alaihim naba abnai adama bil haqq idh qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar qala la aqtulannaka qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin wa qala aidan inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min kulli sya'ratin hasanah. Yang saya hormati Bapak Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Nurul Islam Kota Pekanbaru, seluruh pemuka masyarakat baik yang berasal dari Sumbar Minangkabau maupun dari Sumatera Utara, dan saudara-saudaraku orang asli Melayu, Bugis, mungkin Makassar dan sebagainya yang hadir di masjid kita ini. Semoga semua kita dimuliakan Allah. Alhamdulillah, karena waktu maghrib ke waktu isya ini pendek, maka muqaddimah dari penghormatan bahasa Minang tidak saya baca, tapi itulah ada di YouTube. Jadi kita hormati semua kita ini. Semoga Allah memuliakan kita. Amin. Curito malam kini curito lamo. Diradang-radang bak masuk, dikire-kire ke banda tetanggo ikan sigulamo, dibilang-bilang diatok, dicurai-curai di papa, dibangki sejarah lamo. Sejarah yang paling akurat itu adalah yang ada di dalam Al-Quran, dan itu orientasinya lebih sepertiga ayat Quran itu bercerita sejarah. Nah, ini untuk diceritakan Allah kepada Nabi yang terakhir, Nabi Muhammad, agar iman beliau semakin teguh, beliau semakin istiqamah. Jadi Nabi itu bapak-bapak ndak ada nan samparono sanang hidupnya. Sehingga orang bertanya, kapan hidup kita akan senang ya Rasulullah? Setelah kaki kita semua menginjak dalam surga. Jadi capek-capek lah Pak ke Sarugo. Asa di Pekanbaru kau saya susah itu. Di Baso di Kampung Ambo susah. Bang kau itu orang Baso balang-alang, orang Puru mengumpat tali, kok lai kayo dunia takambang nambansek beibuati. Bagaimana caranya cepat ke surga Ustaz? Melalui proses kematian. Ya ingin masuk surga? Habis mati lah nih. Tapi jangan mati dulu, ya kan? Perbanyaklah amal saleh. Saya doakan jamaah Masjid Nurul Islam semuanya masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Lai sehat siapa Pak Ibu-ibu? Ambo sebagai orang gaek nalah 71 tahun, menurut teori sehat. Darah ambo 120/80. Kemudian HB ambo sampai balai setengah, dan masih bisa darah ambo diambil untuk donor. Dan ambo lah donor sebanyak 109 balai kali sejak tahun 90. Tapi kini kaum muslimin ada kawan Dr. Masrul, dia umur lah lanjut Ustaz, walaupun darah tu boleh je diambil, ndak usah lah macam.
Cuma nanalun ku ndak ko ambon ndak maro itu lah dong. Tapi lah serupa itu. Atau kalau sampai 100 kali itu diundang dek presiden ke istana. Dek ulah Covid indak aja sampai gini lah. Tapi ambon ndak maro itu. Mudah-mudahan orang nak memakai darah awak kemudian sehatnya balik menjadi amal jariah bagi kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Apa-apa adonan pendonor. Ya. Secara teori ambo sehat darah ambo 120/80 HB nyampe balik setengah dan masih bisa donor. Tapi tidak boleh ada dokter leh. Alam mabuyat. Sampai sini baru kali terangkan. Alhamdulillah. Setelah kita puji Allah, kenapa Allah itu kita puji? Segala fasilitas yang ada di dunia ini selama kita hidup itu milik Allah. Tandanya apa? Orang mati tidak ada yang dia bawa. Yang dia bawa amal saja. Rugilah orang mati kalau amalnya amal jahat. Beruntunglah orang meninggal kalau amalnya amal saleh. Ya, tidak ada orang yang meninggal itu yang membawa hartanya kecuali orang saleh. Orang saleh itu bagaimana cara membawa hartanya? Sebelum dia meninggal, dia infakkan harta itu sebagian untuk jalan Allah. Bisa anak yatim, ya kan? Bisa fakir miskin, bisa para duafa, baik mahasiswa yang otaknya pintar, orang gayanya miskin, malah fakir, tapi otaknya pintar. Kadang-kadang dapat uang bantuan kuliah dari pemerintah, kadang-kadang enggak. Orang yang mempergunakan hartanya untuk itu, itulah orang yang membawa hartanya mati. Itulah yang kekal. Mudah-mudahan jemaah Nurul Islam tidak lupa itu. Amin. Kalau dinantian banyak ke disumbangan Pak Pemilot, anak sekolah di SMP, anak sekolah di Sanamiyah, anak sekolah di SMA, anak kuliah di Undri, anak kuliah di Unan Padang. Ya kan, bini tigolo, ya. Nah, jadi para saudara, ibu-ibu, bapak-bapak, di masa bapak yang mengaji Pak, tetap ada kotak infak di pintu masjid. Bang kosinan rataan di pengurus Pak. Bang tahu sih pengurus seluruh Indonesia aku ada itu. Ya kan? Supaya orang masuk di dalam nampak adanya kotak itu sekali. Ya kan? Ada dana dapat sedekah infak. Nah, kalau sedekah bapak-bapak para jemaah yang terhormat, kalau nyuruh ambo nyampe ambo nak pengurus. Untuk rumah garin. Jadi garin kau supaya dia ke rumah tu nalah ini. Kaum muslimin jadi ada infak sukarela ini. Silakan saja nanti menemui pengurus. Kalau sedekah, kita lah bersedekah sadonya tadi. Apa itu? Pertama senyum. Jolong setibo tadi di kajam boleh apa-apa kok. Beliau tersenyum, saya tersenyum. Itulah sedekah. Tapi kalau ke kotak itu janganlah ada isinya. Masuklah ke dalam bag. Bicara ke kotak ada isinya. Itu beda. Jadi kalau infak diisi kotak itu, janganlah. Atau nanti ada dijalankan kotak infak berjalan diisi. Jangan pura-pura lalu ketika kotak infak itu lalu. Nampak kotak infak itu ke jalan orang. Itu. Awak nak rugi. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, silakan saja nanti yang kertas ini isinya minta infak sukarela ke jamaah untuk renovasi rumah imam dan garin. Kalau ada ibu-ibu dek tak kaja-kaja tadi tidak membawa piti, ya kan? Nanti ajian saya galang ke pengurus tidak cincin, nanti bawa ya. Itu sudah pindah harta kita untuk digunakan mencapai kampung akhirat.
kampung akhirat yang penuh kebahagiaan itu tidak ada selain dari surga. Tilka darul akhirah naj'aluha lilladzina la yuridu uluwan fil ardi wala fasadan. Kampung akhirat yang penuh kebahagiaan itu kami sediakan untuk orang-orang yang tidak menyombongkan diri dan orang-orang yang tidak berbuat kerusakan. Kesudahan yang baik untuk masuk surga itu hanya untuk orang-orang takwa. Salah satu yang akan dapat mencapaikan kita kepada takwa, itulah yang ingin saya ceritakan malam ini. Apa itu? Ndak lama lagi kita ke hari raya Adha. Orang awak menyebut di kampung hari raya haji. Ini kan? Ada namanya hari raya Udhiyah karena di sana ada penyembelihan. Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak yang terhormat, sejarah korban ini sudah lama. Pertama anak Nabi Adam. Ayatnya saya bacakan tadi. Kedua anak Adam itu tidak diterima korbannya Cina. Fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Surat Al-Maidah ayat 27. Yang satu diterima korbannya, yang satu tidak. Jadi kalau tidak ikhlas, walaupun anak Nabi tidak diterima oleh Allah, apalagi anak Labi. Anak Nabi Adam yang ikhlas itu siapa namanya? Abil. Yang tidak ikhlas itu Qabil. Bagaimana disuruh sejarah korban ini kepada Qabil dan Abil? Nabi Adam itu anaknya kan 41 kan. Entah sekali barang lagi tapi nanyaleh kamba tiok lagi. Jadi setelah anak itu dewasa, semua Jawa di kampung karako di mana duitnya Pak? Dia teh batu, dia tidak lupa Pak. Dia amin ya Rabbal. Karako dia teh batu tu lain rencah duitnya. Indah ure no kulabu daun no kunyang. Lain apa dapat pantunnya? Macam mana bacaan lain? Lain ternyata apa tadi? Tidak pantun tu. Nan pantun tu cepat. Kamu bacaan anda PM boleh yo? Kok salah kau tolong bantuan. Ditabang batang cumangko diawak dengan baliwang basi mendatang dari apa kapak panabang patah tigo. Asa karakok dahulunya julai gagang menuju junjung niat nak jadi siriabana cintolah lamo karena kacarano. Itu salah satunya. Tapi di orang-orang adat banyak pantun lain, itu salah satunya nanda dan goblok. Nah, bisa tak Bapak tangkap arti pantun tadi? Karakok itu mengko bisa jadi siria kalau dia junjung. Niat nak jadi siriabana cintolah lamo kacarano. Kalau tibonya di carano siria itu nanti itu berubah dari karako. Kalau karako tadi daunnya kunyang, urenya kulabu, tibo di siria bantu kuku balam gagang merah. Iya, rancak. Orang kawarale yang di orang siria, kalau disusun orang rancak-rancak, masuk ke caranonya. Atau bertamu jo Gambia, bertamu jo Pinang, bertamu jo Sada, bertamu jo Timbakau, santo namono di baso. Jadi karako lah dia junjung, baru teratur daunnya. Kalau masih jadi karako, itu dipijak orang lalu saja. Jadi kalau ada anak gadis, Allah batu ibalaki, Pak, atau di pelakian aja di pedialah. Anak Adam itu lo nantakan nade si anak kurang kedinikan nyoba sana kan siapa jodoh. Jadi Allah menyuruh kawin silang karena anak itu kembar. Kabil adiknya Aklimah tidak boleh nikah, harus nikah dengan adik Abil. Abil nikah dengan adik si Kabil. Pertama dipatuhi. Tapi setelah ditabang kayu di rimbo, disusun kayu di pagu, ditinggal pulau malah ame,
dek ame segala kame, dek padi segala jadi, diserak-serakkan padi, diambur-amburkan balam, dihisap-hisapkan hari, dibilang-bilangan malam. Lah tiba hari kecil orang gini. Si Kabil ko ibarat Jawi memutui talinya Pak. Katanya ya damu ambo nikah yo adik Sabil bat. Adik ambo ranca adik Sabil baliang. Ambo adik ambo selayat. Itulah aturan Allah nak. Membana layak Allah balik. Begitulah si orang tua. Sayangnya orang tua kok karena abid daging tulang dirawit. Jadi apa walaupun di Pekanbaru tinggal orang lain di kampung, di orang tua tu nak menggadang awak candi-candi aja dia. Jangan takut dia bini. Kau dia takut dia bini nak candi amak. Jangan lihat kita berhasil, kita jadi orang gagah, ya kan? Kita itu mencapai puncak karir. Itu disebabkan takdir Allah dengan kasih sayang orang tua kita. Itu bapak-bapak ini. Iya. Tapi walaupun orang tua kita nabi, kita tidak ikhlas, tidak diterima korban. Tidak diterima korban si Kabil ko Pak, naik darahnya. Nyuasuh ada iblis, makanya bunuhlah adiknya. Bang kau tidak diterima oleh Allah Ustaz. Niatnya berbeda. Si Habil karena Allah, si Kabil supaya nikah dengan Akimah. Jadi niat itu bisa salah kita beramal. Maka betulkan. Yang kedua, tidak diterima korban si Kabil ini, nyo cari nan kanyo korbanan tu ndak narancak. Allah tu menerima narancak, bukan yang cacat. Ini akan terjadi setiap waktu korban Pak, sampai hari kiamat nanti. Jadi kalau kita ingin korban kita diterima, tirulah Habil. Ya kan? Kalau ditiru Kabil, korban kita ditolak. Sebab ada saja orang yang meniru Habil, ada yang meniru Kabil. Walaupun tidak persis sama. Bu, Pak panitia, ibu panitia, kodembo korban sapi semetal, kombo Bali bukit tinggi, dagingnya 1 ton. Tapi lah sudah tidak biar kau kepalonya, jo paunya sepanggal untuk embot. Nah, itu berasal niat. Nabi Ibrahim tidak sikua Pak, tidak 1 ton daging. 100 hikwa Jawi tiyo hari raya wajib. Kebetulannya kayo. Ada lagi orang lagi yang ma qarraba ma laisa indi. Ananalah ambo korbankan, ndak ada pembagian yang boleh. Kalau Ibrahim yang kini ndak ada dia daging kau Pak, besok baganyian. Nyo pindah ke tempat lain. Atau bedanya Ibrahim Rasulullah, jo Ibrahim nan. Jadi ingin kita korban diterima, tirulah Habil. Kalau kita meniru Kabil pasti ditolak. Terus ketik sejarahnya itu. Kini masuk ke Nabi Ibrahim lah. Nabi Ibrahim umurnya cukup panjangnya kayo ya Pak. Tidak sekaya Nabi Sulaiman. Kekayaannya itu berguna bagi orang lain, bermanfaat bagi orang lain. Pertama, setiap hari beliau menjamu orang makan, itu Nabi Ibrahim. Ya kan? Sekali tajamu dinyo lagai mana, malaikat maut menyamar ke mambi angoknya. Ya kan? Menyamar malaikat maut. Lah tiba di rumah Nabi Ibrahim nyoba naiknya bimbing di kola lama na badan orang gaya. Ambo lah gaya juga lah 300 tahun diuzur na orang ko dari ambo. Alanya siang makanan. Nyo masuk ang kay duang ke telingo makanan orang gaya. Bahaya kamu muncung di masukan Pak. Iko lawak kalau lah terlampau tua mana.
Dak tekanan amanan muncul aja. Manggil-manggil Nabi Ibrahim. Sudah tu dia fitih dengan Nabi Ibrahim. Masuk ke sakunya. Nyopai lah. Mau pai ya. Lagi kalau dapat jalan mau cuba saya lewat. Alun 20 meter malaikat maut tu pai Nabi Ibrahim mendoa. Ya Allah, jalan hamba sampai sagai tu ya Allah. Ba ambo ka ibadat, ba ambo ka zikir nan muncul sendak tentu le. Ya Allah, umur ambo kini lah 300 tahun kok tiba aja ambo la rela ya Allah. Jangan sampai ambo sagai orang tadi. Balik orang tu ni. Kan? Anak tinggal, enggak ada orang tinggal. Ambo nanya balik ya. Nanya. Agak banyak. Ambo mendengar engkau tadi mendoa. Ya Allah, kalau aja ambo lah sampai mati lah ambo kini ambo rela ya Allah. Ambo nak ingin sagai apa tadi nak tentu nama muncul lagi. Ibrahim, sebenarnya saya malaikat maut. Saya datangi kamu seperti ini. Kamu itu Khalilullah, teman Allah. Kamu resek dari kaki, kakimu berzikir. Kamu resek ango engkau dari tangan, tangan engkau berzikir. Kamu resek dari kepala, kepalamu penuh dengan wahyu-wahyu Allah. Dan kami resek dari tanganmu keduanya, tanganmu dermawan selalu membantu orang lain. Kalau engkau sudah reda Ibrahim, saya sudah disuruh Allah mencabut rohmu. Oh, malaikat maut kiranya kecil. Nabi Ibrahim kau tak camai lho Pak. Amun jual aja. Mau jual Nabi Ibrahim. Siap. Ya Allah, matikanlah aku husnul khatimah. Kalau Nabi tidak nazar pintunya lah kayak ada husnul khatimah. Dia kan ditarik roh itu dari bawah. Itu sebiji Nabi Ibrahim. Ya kan? Tak pandai macam kan? Atau makanya yang dicarikan Allah untuk kita baca ketika kita akan meninggal, huruf yang tidak bergerak bibir. Itu sayang Allah jawab. Coba Pak baca la ilaha illallah itu tidak paruh bibir Pak. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Lebih paruh bibir. Tidak. Kenapa? Ketika kita akan mati, tenaga kita habis. Bibir tidak bisa digerakkan lagi. Yang bisa bergerak hanya di dalam rongga mulut, lidah. Tapi tidak terdengar juga keluar seperti biasa. Tidak ibu Allah jawab. Kok nyuruh ada Allah Pak membaca Bismillah ya kemati itu. Bismillahirrahmanirrahim. Barangkali bibi awak akan mengarik. Bibi kok tidak mengarik dari tanago tidak ada. Maka Allah hanya menyediakan bacaan yang paling mudah. Tapi itu kaum muslimin yang menjadikan orang masuk surga. Kalau itu yang dia baca akan mati. Ya kan? Baitu sayangnya Allah kawan. Muju hendaknya suruh membaca Bismillah, Allahu Akbar. Ya kan? Kalau Allahu Akbar pun pakai bibi aja kenapa? Allahu Akbar. Seburuh nyuruh ba. La ilaha illallah tidak ada kaitannya dengan bibir. Mudah-mudahan kita dimudahkan pula oleh Allah membaca la ilaha illallah itu. Ya, tapi tirulah Nabi Ibrahim. Kalau lupa panitia magi awak dagiang, awak satu korban siku yawi. Tapi lupa seperti dia kan lupa oleh Allah. Ya kan? Aja memberumai awak. Kok teragak je dagiang, ya kan? Payah balik pasar. Ini kamu. Kok nantak tahan di orang kini Pak. Iyo ke penitia kalau dia. Si koyawi dan berkorban darahnya lagi. Besok dan lagi aku masih cik lagi. Bila dan lagi seseorang berumah. Ini bahayanya amal Pak. Kalau tidak
meninggallah Nabi Ibrahim 300 tahun lebih. Sebelum meninggal beliau sudah menikah dengan ibu Sarah 75 tahun. Ndak ada dapet anak dok. Manuang lalu sore-sore sudah mandi didake ibu Sarah dok. Jadi ibu-ibu tiru ibu Sarah kok ibu. Kalau ada suami itu manuang jadi pediase dake nyurui baunya. Aki cek ibu Sarah kok daim. Baman kota manuang nadaim. Nadaim pikiran. Di mana gajah menyubarang dah mangko karu haya di muaro. Kita suami istri dah kita bagi rusuh. Kecekanlah keadilan dah di masalah. Atau kau banang putui sadai. Atau kau hati abang kusui sarang tempuh. Atau kusui bulu. Kita salah sen badu bayu iyo apa? Sana enggak di suami? Sana pak. Iko lah gaib manual yo aja ni manual lah makan ada tu nasi lah. Itu tambah luko tinya negeri. Dibakar suami itu. Jangan tiru ibu Sarah tadi. Saya ingin punya anak laki-laki menjadi rasul seperti saya. Itu tidak mungkin itu doda bawi itu ambola mau keropos monopos. Tapi ambo cari orang sagai udah kok dapat bini mudo bersemangat. Ikan coba ada pak bini mudo benar semangat. Dialah bawa korban untuk daj. Korban apa? Korban perasaan. Soalnya kok padiah, kok padiahnya tidak dimadu di sini. Tapi demi suami saya tercinta yang ingin mendapatkan anak, biarlah saya tolong dia dengan korban perasaan. Ambonan kemelamarkan, ambo carian wanita yang cantik dan taat. Jatuh je tinggi yang tene adinda macam ya kan dapat sinyal keduanya. Kata Siti Sarah ndak jauh-jauh dah saya anak angke awak dulu namanya Hajir anak Mesir mah kini nyolah gadang rancang ikut pelajaran maka kalau ada apa anak angke kena hati apa kayaknya boleh nikahin. Dia minta izin ibu loh. Nah, ini. Nanti boleh dinikah itu anak kandung atau anak tiri. Anak tiri boleh yo kalau belum sempat apa bergaul jamaah. Nah, tapi tidak mungkin itu terjadi kan. Masuk bilik anak darah siapa penganak lain tambah. Ya kan? Malah tidak bergaul jamaah. Tapi kalau tidak sempat bergaul dengan ibunya, anak tiri itu kena hati kawan. Boleh nikahi. Ini kan? Baraka murahnya peraturan agama itu. Nanti boleh itu berzina. Ini kan? Berzina tidak boleh. Dilamarlah Siti Hajir kode Siti Sarah. Beliau bananan melamar. Nyolamar jo bahaso Mesir nak dapat dan boh. Kita pindahan ke baso Padang, baso Mina. Badan tuang badia dalam kabun didake lurah Sigumanti karena laruso panjang bulu badia dan dua satuangan. Sungguh diagak sampai balun bania iyo dalam mati saja dipakan nanda ulu. Kini lah baru ambo sampaikan Hajir. Bersedia enggak kamu menjadi istri bapa angkatmu suami saya? Anyang Siti Hajir ko suanta atau nyawa itu kan? Atau tanda kamu atau pak? Kalau orang ini,
Tapi kalau menangisnya enggak. Nyo jawab dek Siti Hajir kau. Katanya, kapa kete bila menomba kapa nan datang di Bengkulu, pandai bana kakak menembak indah jo piluru. Karena sebalah jantung hati, jiwa di dalam digoncang. Katanya, ambo terima lamaran kalian dak bawa di kakak, dak bawa. Itu sejarah Nabi Ibrahim babini dua lah 75 tahun sudah nikah, kemudian nan mencarian istri. Nah, ini kalau seperti itu problemnya Pak, tidak ada. Ikut 75 hari sudah nikah aja lah. Di Bulu Cino ada lebih nici, iya kan? Di Kampar ada leci, di Rokanulu ada leci. Pencarian tidak cukup. Dua saya ini Pak, kalau kita tidak cukup sensara ada. Dapat kantornya kopi pai indah bagulo dibuat orang koto tinggal bini duit pai bini baru akhirnya lalu disuruh tinggal. Bang begitu bini nantu lah mau siapa bini namudo mau siapa disuruh tinggal oleh adanya. Kaum muslimin setelah beliau menikah, bapak-bapak dan ibu-ibu, beliau tetap melanjutkan doa-doanya. Nabi-nabi kok doanya tidak ada minta materi, karena dia tahu rasaki masing-masing waktu lah ditentukan oleh Allah. Allah menyuruh mensyukuri saja rezeki itu. Kalau kita syukuri, la in syakartum la azidanakum. Tanpa kita minta tambah, ditambah saja oleh Allah. Kalau kita syukuri. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kamu ingkari, azabku bersangatan. Itu contohnya Qarun. Qarun itu kaya raya Pak. Hidupnya di zaman Nabi Musa masih famili dekat dengan Nabi Musa. Tapi disuruh berzakat, disuruh berinfak, dia tidak mau. Sebentar bagi Allah. Sama aja layang-layang putih. Ari hujan karate cabiek bingkai patah tarajupu putih manampi layang-layang tu bawah. Seluruh harta-hartanya itu ditelan oleh bumi dan ikut serta tubuhnya yang kikir itu. Bilangan detik. Sampai sekarang walaupun teknologi sudah canggih, orang Israel dikatakan oleh Allah dalam Quran manusia yang paling cerdas dari manusia yang lain. Wa anni faddaltukum 'alal alamin. Kami lebihkan orang Israel itu dari orang alam yang lain. Cuma yang ingkar Allah. Anda masuk orang Israel sampai gini Pak, di mana tokan? Mudah saja bagi Allah membangkrutkan orang kaya. Tidak sulit-sulit. Kaum muslimin, bapak dan ibu, para jemaah yang terhormat. Jadi setelah beliau menikah, beliau lanjutkan doa-doanya yang tidak berkaitan dengan materi. Apa doanya? Rabbi habli minas salihin. Berilah saya anak yang saleh ya Allah. Kalau anak saleh kita dapatkan Pak, jadi pedagang, ini tidak akan mengicu orang membeli. Ya kan? Kok menggalai kainnya tidak akan kurangi meteran. Kok menggalai barenya tidak akan kurangi takaran. Kok menggalai lanseknya nanggadang di muka nang ketek di belakang, itu orang pengicu. Nah, orang yang saleh tidak akan seperti itu. Kalau dia pegawai, dia tidak akan korupsi. Itu keuntungan anak saleh. Kalau jadi ustaz, inyo hendak menetapkan honor. Ada ustaz kok Pak menetapkan honor Pak. Bisa ke tempat kami Pak, honor mbok sekian aja. Itu jangan Pak undang ustaz pada itu. Ya. Itu tidak akan menyampaikan kajinya. Tapi kalau diberikan oleh orang
berapa diberikan, alhamdulillah itu takdir Allah. Jadi kalau saleh, siapa saja yang jadi orang saleh, itu bapak-bapak pekerjaannya tidak akan pernah mengecewakan, apalagi bermaksiat kepada Allah. Atau muka diminta dari Nabi Ibrahim, ya kan? Rabbi habli minas salihin. Tandonya saleh. Lah layan nak kau dia nama Ismail, kiranya laki-laki. Bang kau laki-laki itu sebab Nabi Ibrahim kau minta anaknya laki-laki untuk jadi nabi. Tunggunya dia adalah laki-laki. Kalau padusi tidak bisa jadi nabi, Pak. Barangnya cadik padusi kau saja kedua. Tidak ada dipercaya oleh Allah jadi nabi. Nyo di mata kak 2 tahun 2 jam mota sana. Kehilangannya tu. Kamu ngaji kau tahu. Bila dia dapat lo kawan challenge dan sesuai tu habis hari ini. Atau kau tak percaya Allah kau orang padusi kau jadi nabi. Tidak ambil zaman itu jadilah. Dah ada padusi jadi nabi, jadi lurah, boleh. Jadi anggota DPR, boleh. Jadi camat, boleh. Boleh. Tapi jadi nabi tidak percaya Allah. Amal kau dia kira dari Allah. Nabi Ibrahim itu anak laki-laki dan suami dia kira nama Ismail. Dek beliau ko bininya dua melaporlah nyo ke bini dan tua ko ibu Sarah. Iya dah lah dapat awak anak. Lai salamat laki-laki. Ibu Sarah kau mana ni? Nanti bayang dia tu lah kata sayang Nabi Ibrahim ke bini mudonya oleh nyosu subur, iya kan? Pada sana tu lah kalau kurang sayang kan boleh. Tu manusiawi Pak. Biasa tu sebagai manusia. Lah timbul khawatir. Siti Sarah. Allah Maha tahu Ibrahim. Ambo cari hati istri tuamu ibu. Ya. Karena hatinya ibu-ibu bawalah pindah istri engkau kama jauh sekali kama ke Makkah. Hari itu tidak menamo Makkah. Kalau Makkah tu de ayam matol Pak. Menangis Siti Hajar sinan orang tak ada. Negara itu angin bukit-bukit kerontang air tidak ada. Asinan ditempatkan di Allah. Ya kan? Indah lu nyunian dek suami sinan. Suaminya dipanggil oleh Allah berdakwah ke Palestina. Ya kan? Tinggallah awak jo istri sinan. Tapi dia wanita ulet. Tidak ada nang kodoh inyo jurumudi maju menggantian nang kodoh. Dialah yang mengorbankan tenaganya, dirinya supaya anaknya bisa makan dan minum. Ya kan? Karena dia tahu suaminya ini profesinya rasul. Apabila Nabi Ibrahim itu pulang balik mencari bininya Pak Ustaz, lah sabaleh tahun umur anak. Barang cobaan tu Bu. Ibu tiru Siti Hajar kau dek. Kalau ditampak nang lain-lain Bu, kalau lah sabaleh tahun suami kau tidak pulang, lah lanyakan tu pengadilan mengadu dek bininya. Minta cerai saudara dan cerai. Inilah wanita yang bernama Hajar. Sabarnya sama kaum muslimin. Jo sabar nabi-nabi, jo rasul-rasul, walaupun dia perempuan. Samalam lalu jo anak baru sudah mempeloan Ka'bah. Nyo suruh dapi anak kepada Allah untuk korban. Jadi cobaan untuk Nabi dan Rasul kan tak manga-manga baiknya jawab doa. Jadi apa kalau dapat cobaan sabar. Alu sabar cobaan ke Nabi itu. Tak tertiru di kami Nabi itu Pak Ustaz. Kami orang biasa. Tak tertiru Nabi tak. Meniru sekapaku. Lihat kenapa paku? Paku nak kagulai lah. Ada orang menyebutnya pakih. Itu tanaman dan paling sabar. Bersabar. Adapun paku atau pakih termasuk suku bangsa rumput. Sejak dulu di Minangkabau paku takato jadi sayur.
Indah saja di kampung awak sampai ke Jawa, ke Makassar, ke Ambon, ke Kalimantan, taruh ke Brunei Darussalam, populer ketupik gulai paku, lontong piaman namanya sini. Paling lama dicampur jaring, serak-serakkan udang barang, asamnya asam balimbiang, bungo sambung konconya mana. Kok nak tahu jo lama paku, cubalah ulang mangean lah masih mangkonya sero. Aturan pesisir selatan apa itu? Nyogulai paku tu jolokan tu nyo masian. Ya Allah, dak tanggung lamanya. Lalu mintu di belakang nampak dah. Tapi kece dokter, paku tu tak mengandung gizi. Sanasit bana jo cubada menganyang indak bervitamin. Di kelopak asam urat, remetik, saraf terjepit atau karena jin balak. Nah, kalau di kampung lah kaki layu-layu apa pada do remetik asam urat karena jin balak. Aja dimakannya oleh paku. Kalau lagi itu penyakit, kita agak-agak lek. Kalau mudo pantang tampak saja. Ya kan? Ambo menyabik padi kamage itu lupa menereng opak. Ya kan? Tungku ikatan sekadang kepalo sih. Habis embot. Ya kan? Akini makan seketek saja. Nama badan ko kapuk je. Bang ko kapuk na ustaz ambo jawe ya pantun sekolah ke Parabe membeli bare ke Sirakut biarlah kaji kurang dapat asal badan lain kapuk. Iko kaji nak dapat aku ya. Kalau kacang hijau, kacang tanah, kacang bonci, kacang panjang itu suburnya di tanah hitam, Pak. Kalau paku enggak dapat di tanah hitam, di tanah sirah jadi juo, disalik batu inyo idui di puncak karambi tumbuh subur. Lain kan amuah dia teh rumah bagonjong hijau, paku tatap idui mewah. Walau menjadi pengembara iduinya indah menyeso, makannya mencari seorang, pantang mengadu orang lain. Satantang gigih jogagah caliatlah perjuangannya. Walau dia lang dirintangi baluka mambek paneh, angin pun tak dapat lalu de ulah angkuh kayu gadang. Inyo bisa bertahan hidup di bawah bayangan kesombongan. Baru kepatang kena sabi pagi tadi dilanyo kabau, siang lempok kayu mati sehingga punah tinggal tunggu. Pagi besok tuneh mencogok sapakan larimbun pulau. Paneh bertahun dak kabaa di parun nalun kabi antah ko urek nan tacabui salagi rumpun dak binaso nan paku bebentang mati. Kalau tak tiru sabar itu Pak, ada orang yang bicara lagi ini. Coba ulang nanti baca tadi ini. Sejak mulai sampai sudah. Anda setiru dah sesabar Nabi, sesabar paku salah. Nah, kemudian disampailah ke ini masalah anak ke didapir. Jadi lalu dah aku mimpi ko bungo lalu mungkin. Tapi lah disampaikan ke ini, besok ulang mimpi ko disampaikan ke anak. Ya bunaya, wahai anak buah hati ayah. Ini ara fil manam, ayah melihat dalam mimpi nak. Anni azbahuka, rasanya saya disuruh menyembelih engkau untuk korban tahun ini. Fanzur maza tara, bagaimana pendapatmu nak? Itu kan tak pasal ada Pak bayu-yo ya nak. Tapi karena anaknya saleh, fabasyarnahu bighulamin halim, dia diberi anak penyantun. Ya abatif'al, ayah kerajokanlah. Matu maru sesuai jo perintah. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Ayah akan mendapati saya dalam keadaan sabar. Cuma ampe permintaan ambo ya. Apa tu nak? Sinsiang lengan baju ayah kata yo jangkan darah nampak dia mak ambo wiko ibu hati beliau. Nang kedua kabe kaki jo tangan ambo hari-hari yo ya supaya capek li ambo putui ambo jangan menggelepar.
Asah pisau ayah tajam-tajam tutui matu ambo jo daun kayu supaya ayah jan marasu ibu mendapi ambo. Ini ke tangan tisu. Keluar ayah matu. Ayah matu ko ampe nama macamnya keluar apa? Yang percaya apa? Pertama menahan sakit. Nan kedua galak kalampauasi. Nan ketiga sabana rusuh, nan kampe ayam atau buayo tu indu nan aco. Asado persoalan nangih ayam atau buayo. Ya kan? Ambo saya anaknya tu tidak biasa. Ambo adalah anak ambo penyantun, namanya Fadli, tinggal di Cakung, Jakarta. Orangnya hitam pi ganteng. Ya, gantengnya Pak. Kulit hitam, daging banyak. Yang tinggi tu serta 80. Cok menelepon saya ya di maya mengaji gini, tapi kok kadidapian mungkin dah mau. Padli iyo ya. Ayah bermimpi serupa Nabi Ibrahim untuk korban tahun sabale ampe lampe kok Padli nang kadidapian ganti kambing. Ba pendapat Padli. Inya mungkin tak kawangi kan bot. Cuma nyoba lihat seton ya. Ayah kali tu aja. Umur ayah 71 lepas tu mati ya. Kok ayah saya tidak biar pak. Ambo lamo masuk bot. Akhirnya lain dah anak dan disuruh ada biar pak. Tetapi binatang ternak. Ya, kaum muslimin apa hikmahnya? Pertama kalau bapak nanti ya ikut korban itu, kan kita diundang oleh panitia menyaksikan penyembelihan. Asabalun nafa mencari menyembelih itu bisian ke telinga sapi itu, kan ke kami bisian. Kok pandai lah Jawi itu ngicik sadonya seragam joy. Alum begini dari 5 tahun umur ada meroda. Coba yang ada pak 5 tahun umur baru lomba ini lah nyoda biar dia orang. Iko lah gaya ya, ada dia orang. Apalagi kalau tua jadi orang tu. Kok jadi Jawi? Itu yang pertama tu. Nan kedua ketika orang mendabih keluar darah tu. Ya Allah, seperti darah mengalir ini, habiskan dosa-dosa saya ya Allah. Jangankan saya ya Allah, ustaz saja alun tentu taat saja kita. Tapi kalau Nabi memang taat semenjak dulu. Ya Allah, seperti darah keluar dari leher sapi inilah, habiskan dosa-dosa saya. Ada hadis yang bawa cuan tadi ada orang bertanya Pak, berapa lo korban tu ustaz? Sebenarnya itu tidak betul ditanya, tapi Nabi lah jawabnya. Ini nampak sampai di korban dia. Min kulli sya'ratin hasanah. Setiap bulu Jawi itu, cie bulu, cie palo. Apa tukang Nabi yang metong bulu Jawi? Sedang bulu ketiak apa? Saya nak tetong apa? Apa lagi bulu? Bulu Jawi. Banyak tu palo. Kalau ada yang salah ambo sabui tadi Pak, ambo minta maaf ke jemaah Nurul Islam. Lele dia maaf ambo tu. Doanya ambo itu jadi. Sebab banyak wirid ko nang ambo turui. Kalau kamu undang ambo balik nanti, ikan walaupun ambo lagai bulan September bisa. Bulan September. Apalagi kalau anak ambo Ustaz Abdul Samad tu 3 tahun ke ketiga baru ngicik ini. 3 tahun. Ya kan? Nah, tanya tu Allah, bapak-bapak dia ambil kematian bini, ya kan? Supaya jangan manuang saya di rumahnya pira lalu dia Allah pandai. Sedihnya kalau di rumah saya ambil bapak atau itu saya ambil di janjang. Bini dah dong. Hanya bawa mau jalan mereka di Allah. Ini kerja Allah ini, bukan kerja manusia. Ya kan? Doanya bu sehat ya bu. Tidak umur panjang loh, umur itu lah ditentukan Allah. Sehatkan juga Ustaz kami itu ya. Mudah-mudahan dapat nyoba balik kemari balik.
Dan lebih dari itu, ya Allah, masuk ke lambo ke sarugo samo jamaah Nurul Islam ya. Amin ya rabbal. Banyak maaf, billahi taufiq wal hidayah. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Ya Allah yang Maha Agung, kami jamaah Nurul Islam dengan jamaah-jamaah yang lain yang bergabung di sini, ya Allah, menadahkan tangan kehadirat-Mu, menyampaikan harapan bahwa kami dikunjungi oleh Ustaz kami yang sekampung dengan kami, ya Allah. Untuk itu jadikanlah langkah-langkah kami, langkah-langkah beliau menuju tempat suci ini satu langkah menjadi satu pahala, ya Allah. Ilmu yang telah berulang-ulang sejak Nabi dulu disampaikan, beliau ulang kembali malam ini. Ya Allah, kami yang terlupa bisa ingat kembali, kami yang kurang taat bisa menjadi taat, ya Allah, dengan takdir dan kuasa Engkau. Ya Allah, jauhkanlah kami dari kesengsaraan, jauhkanlah kami dari maksiat, jauhkanlah kami dari kefakiran ilmu, ya Allah. Tambahlah ilmu kami dan jadikanlah kami orang yang semakin taat dengan bertambahnya usia, ya Allah. Dan jadikanlah anak keturunan kami, anak dan cucu kami, anak yang berhasil guna dan berdaya guna bagi agama, bangsa dan negara kami. Akhirnya semua kami mohon ampun kepada Engkau. Ampunkan pula kedua orang tua kami. Kasihi beliau, ya Allah, sebagaimana beliau mengasihi kami di waktu kecil. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ja'alna bi rahmatika min ahlil jannah. Allahumma ja'alna bi rahmatika min ahlil jannah. Allahumma ja'alna bi rahmatika min ahlil jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.